Ini sudah ada yang bisa dipanen, tuh, yang sudah multing. Oke, baik. Saya coba lihat dulu. Berarti ini asli isinya ya? Asli. Dia kalau udah ganti kulit itu kayak bayi, Kak. Wah, seperti bayi lagi. Sekilo 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and then subscribe. Hidupin loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Wirma. Thank you. Di video kali ini, Wirma mau menelusuri usaha kepiting soka di Gostel Jaya dengan nama Crab King Gostel Jaya. Tepatnya di Jalan Datuk Ijo, Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Lebih tepatnya lagi di samping SMA Negeri 1 Singkil Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di depan Crab King Gostel Jaya. Ya, tepatnya itu adalah usaha kepiting soka. Nah, penasaran seperti apa pembudidayaannya dan kemudian gimana sih cara yang baik dan benar untuk usaha yang langka seperti ini? Ayo kita cari tahu ke dalam ya. Assalamualaikum. Wah, Pak, gimana nih kabarnya Pak? Sehat ya? Luar biasa. Ini sedang apa Pak? Sedang memisahkan kepiting yang mau diproses. Wah, Calon luar. kepiting soka. Oke. Crab King Gostel Jaya berdiri sejak bulan November tahun 2020. Pembudidayaan kepiting soka ini satu-satunya untuk di lintas barat selatan Aceh. Foundernya adalah Pak Samun bersama dengan Majrul selaku Direktur Crab King Gostel Jaya. Dengan karyawan total 12 orang termasuk karyawan di darat maupun di laut. Penasaran kan ya bagaimana sih pembudidayaan kepiting soka? Nonton videonya sampai habis ya. Mencoba-coba ya untuk memproses budidaya kepiting soka. Ya, alhamdulillah sampai saat sekarang ini berhasil. ya. Malahan kita mau nambah lagi untuk cabang yang kedua. Wah, Masya Allah. Ini awalnya tahun berapa Pak berdirinya? 2020 bulan 11. Bulan 11 ya. Kita awalnya pembukaan. Idenya dari Bang Samun, Oh iya. Kabid Budidaya Perikanan. Kepiting soka atau yang dikenal juga sebagai kepiting bakau merupakan kepiting yang dipanen saat cangkangnya masih lunak, atau kalau bahasa setempat adalah kapiting manilulu. Ya, kulitnya yang lunak membuat kepiting soka dapat dinikmati seluruh bagian tubuhnya. Jadi dalam mengonsumsinya tidak diperlukan usaha yang besar untuk memecahkan cangkang-cangkangnya yang sangat keras untuk dapat dinikmati daging kepiting yang lezat dan kaya akan vitamin. Di Indonesia, kepiting ini dibudidayakan dalam bentuk tambak. Kepiting soka menjadi pilihan bagi pembudidaya dikarenakan cara perawatan yang mudah. Peminat kepiting soka dalam negeri aja sangat luar biasa, sampai kewalahan untuk menyiapkan kepiting sokanya. Sekarang mari kita lihat proses kepiting bakau menjadi kepiting soka bersama dengan Majrul yang sudah lama menggeluti pembudidayaan kepiting soka. Terutama adalah proses pembibitan. Pastikan bahwa bibit yang dipilih adalah bibit-bibit yang baik untuk budidaya. Siapkan bakal kepiting soka yang bagus untuk proses pembibitan. Biasanya bibit didapatkan dari alam Singkil Utara dan juga dibeli dari masyarakat yang bersarwo. Selanjutnya, pada saat pemeliharaan kepiting soka perlu dilakukan proses pemotongan kaki-kaki serta capit-capit dari bakal kepiting. Cara ini dilakukan untuk merangsang terjadinya pergantian kulit dengan cepat. Setelah itu kita masukkan ke dalam box berukuran 20 x 40 cm dengan memasukkan masing-masing satu ekor kepiting ke kotak atau keranjang yang sudah dibuat.
Usahakan tidak menempatkan 2 atau lebih bibit kepiting soka dalam satu kotak. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya saling serang antar kepiting. Kotak-kotak ini ditata sedemikian rupa dengan memberi jalan setapak dari bambu untuk pembudidaya dapat mengelola dan mengamati kepiting soka dari dekat. Kotak-kotak itu kemudian ditempatkan di permukaan tambak. Ukuran tambak ini kira-kira panjang 80 meter dikali lebar 15 meter. Kita tunggu kurang lebih 14 hari sampai 25 hari. Tujuannya adalah untuk menaikkan berat badan hingga layak memasuki tahap molting. Selama 14 hari itu kita merawat terus dalam proses moltingnya. Berarti setiap hari itu berapa yang dibibitkan? Setiap hari itu 40 sampai 30 kepiting. Panennya sama, berarti dalam waktu. dalam satu hari itu 3 sampai 5 kilo. Oke, saya boleh kasih makannya nggak Pak? Boleh. Boleh. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kepiting ini diberi pakan berupa ikan, kemudian dipotong dadu. Pemberian pakan cukup dilakukan 1 kali sehari menjelang senja, mengingat kepiting Berarti soka satu merupakan hari hewan satu. nokturnal. 1 kali makan. Ya, kalau ada sisa makanannya kita langsung buang, Kak. Kalau nggak jadi penyakit. Oh begitu. Ya, makanya kita butuh perawatan juga. Kayaknya kakak udah bisa bekerja di sini ya, Kak. Udah bisa ngasih makannya. Sudah bisa ya. Sudah. Asalkan gajinya melebihi dari kantor saya sebelumnya. Saya mau kok bekerja di sini. Ini berapa totalnya Pak? Totalnya box semua yang box. sama kolam depan. Sama kolam depan itu boxnya semua 1.800. 1.800. Oh, banyak ya. Sama besar yang satu tadi sama ini Pak? Sama, cuman apanya yang kita masukin itu dalam onnya dalam 1 on sampai 1 on lebih. 1 on sampai 1 on lebih. Pokoknya yang 2 on nggak kita proses. Kenapa Pak? Yang 2 on itu jangka waktu pergantian kulitnya lama. Eits, ada yang sedang molting nih. Wah, nggak nyangka aja dia bisa keluar dari cangkangnya. Masya Allah. Ini sudah ada yang bisa dipanen, tuh, yang sudah molting. Oke baik. Saya coba lihat dulu. Wah. Jadi ini prosesnya seperti apa nih Pak? Prosesnya pergantian kulitnya dari belakang cangkangnya Belakang untuk cangkang. mengeluarkan dirinya. Oh berarti ini asli isinya ya? Asli, dia kalau udah ganti kulit itu kayak bayi, Kak. Wah seperti bayi lagi ya? Ya, Saya boleh dia pegang? kayak daging semua. Oke baik. Wah lihat. Makanya bisa dimakan semua. Oh, ini matanya sudah di sini. Berarti semua isi dalamannya Bisa itu dimakan semua. bisa dimakan semua. Matanya juga Pak? Matanya juga nggak ada yang dibuang. Oke baik. Makanya harganya menjangkau seperti itu. Berapa Pak? Harganya sekilo 150. Sekilo 150. Oh ini berarti dia nggak gigit ya? Nggak menggigit, Kak. Karena udah isi ya? Ya, nggak bisa apa-apa. Ya, selisih per jam itu keras kembali. 5 jam sampai 7 jam itu keras kembali seperti kepiting biasa. Seperti yang awal kita pertunjukkan tadi. Seperti Berarti itu udah nggak boleh dimakan gitu maksudnya? ya kita proses lagi. Oh ya, biasanya dia akan mengeras kembali sekitar 5 jam. Jadi setelah molting langsung dimasukkan ke freezer dan siap untuk dijualkan. Coba terus ke freezer. Supaya awet ya? Ya supaya. Oh nggak dia mengeras lagi. Ini tumben kosong Pak. Kenapa Pak? Karena hari ini banyak pembelian. Itu sekilo? Kilo 3 Promosi ke Medan ini loh Mas Bro. Sampai heran orang. Udah ada di sana. Udah itu aja. Kepiting soka hanya dibanderol seharga 150.000 per kilogramnya. Untuk pemesanan hubungi ke nomor ini ya. Yuk kita tanya lebih lengkap pada Direktur Crab King Gostal Jaya Majero. Usaha kita ini pribadi. Kesulitan yang kita alami dari kepiting soka
Pembibitan. kita kurang, barang bibit yang masuk itu kurang. Menerima orang-orang yang menjual kepiting ataupun menangkap kepiting, kami siap untuk menampung. Siap menampung ya? Ya, siap. Harapan kedepannya untuk usaha ini supaya berkembang lagi dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share jika teman-teman suka ya. Kepiting Soka Gostal Jaya. Krik krik. Time, nah nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. Cause this is how. Koi tunggu apa lagi? Yuk OTW order Crab King Gostal Jaya sebelum kehabisan stok.